so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas tentang pengertian dan konsep resiko sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampun mata kuliah manajemen resiko. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 1057211202020. Nah, teman-teman sekalian, yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai konsep resiko. Nah, apa sih konsep resiko itu? Dalam sebuah aktivitas tentunya adanya sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi itu terkadang kita tidak harapkan, bahkan cenderung gagal. Begitu juga dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap aktivitas atau proses yang ada dalam organisasi atau perusahaan tentunya memiliki ketidakpastian, baik yang sesuai harapan maupun yang tidak sesuai harapan. Jadi secara sederhana, apabila hasil dari proses ketidakpastian itu berdampak buruk, maka itulah yang disebut dengan resiko. Resiko itu adalah fungsi dari atau berhubungan dengan berbagai ketidakpastian dan tingkat eksposur suatu entitas terhadap ketidakpastian tersebut. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan eksposur yang dihadapi suatu organisasi, maka semakin tinggi pula konsekuensi dan kemungkinan terjadinya. Nah, resiko itu bersifat inheren di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik ketika kita tengah bersepeda, mengelola suatu proyek, menghadapi klien, menetapkan prioritas, membeli sistem dan perlengkapan baru, dan mengambil keputusan tentang masa depan, atau memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun. Sadar atau tidak sadar, kita senantiasa berurusan dengan resiko, teman-teman sekalian. Kebutuhan untuk mengelola risiko secara sistematis berlaku bagi setiap organisasi dan individu. Demikian juga halnya bagi setiap fungsi dan kegiatan di dalam perusahaan. Kebutuhan ini harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting bagi para direktur dan komisaris. Nah, yang kedua, mengenai pengertian resiko. Apa sih resiko itu secara umum dan menurut para ahli? Pengertian resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung resiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Resiko tersebut bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu hal yang menguntungkan ataupun merugikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KKBI, resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, adapun menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Choso ERM 2004, pengertian resiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Insinyur Suemarno MS, pengertian resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, menurut Arthur William dan Richard MH, pengertian risiko adalah suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang keempat, menurut Griffin, pengertian risiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atau hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang kelima, menurut Hanafi, pengertian risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Menurut A. Abbas Salim, pengertian risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin mengakibatkan peristiwa kerugian atau loss.
Yang terakhir, menurut Subekti, pengertian resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Apa saja sih macam-macam dan manfaat resiko itu? Macam-macam resiko usaha menurut sifatnya itu ada 5, yang terdiri dari resiko murni adalah resiko yang pasti menimbulkan kerugian, contohnya seperti musibah. Yang kedua ada resiko spekulatif, adalah resiko yang dapat timbul karena disengajakan oleh yang bersangkutan agar mendapat keuntungan. Contohnya perkreditan, bursa efek, membeli undian berhadiah, dan lain-lain. Yang ketiga ada resiko fundamental. Nah, resiko ini yang bersumber dari alam atau lingkungan dan berdampak besar. Contohnya seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang, dan angin topan. Yang keempat ada resiko khusus. Nah, resiko khusus ini adalah resiko yang timbul karena bersumber pada peristiwa tunggal atau mandiri, sehingga sangat mudah diketahui penyebabnya. Contoh pesawat jatuh dan kapal tenggelam. Yang terakhir ada risiko dinamis. Nah, risiko dinamis ini adalah risiko yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Yang terakhir ada manfaat perusahaan dalam mengelola manajemen risiko. Di antaranya, yang pertama ada membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Nah, yang selanjutnya ada membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Yang selanjutnya ada jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan.